Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Konoha, gimana kabarnya? Sehat selalu atau sedang sakit? Yang sehat semoga disehatkan selalu, dan yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Tuhannya masing-masing. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film nobody. Film tersebut rilis pada tahun 2021 dan tanpa banyak bacot, ayo gas ke videonya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Hutch Mansell, di mana Hutch sendiri bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan mertuanya. Hutch sendiri melakukan kesehariannya yang begitu-gitu saja tanpa adanya perubahan di setiap hari ke harinya. Tibalah di sebuah malam di mana rumah Hutch kedatangan dua perampok, dan di sini Hutch pun berhasil memergoki mereka. Namun Hutch membiarkan mereka mengambil uang receh yang Hutch miliki. Your money. We don't want any trouble. Now! I'll use a debit card. That's about all there is on that. Dan ya, tiba-tiba anak Hutch berhasil menangkap salah satu perampok, dan hal itu membuat teralihkan perhatian perampok satunya. Dan di sini Hutch mempunyai kesempatan untuk membogem mereka, namun entah apa yang dipikirkan oleh si Hutch malah membiarkan mereka pergi dan menyuruh anaknya untuk melepaskan mereka. Let him go, son. Hal itu membuat si anak merasa kecewa apa yang telah dilakukan oleh bapaknya, ditambah lagi polisi yang mengejek apa yang telah dilakukan oleh si Hutch. Just leave that garage door closed, okay? Kejadian semalam membuat dampak besar bagi si Hutch, mulai dari anaknya yang merasa kecewa, sang istri mulai meragukan suami yang bisa melindungi anaknya dan dirinya, ditambah lagi tetangga yang mengejek jika di mana perampok tersebut datang ke rumahnya, maka dia akan membogemnya. Could use the exercise. Seperti biasa, Hutch pun melakukan kesehariannya, yaitu pergi ke kantor. Namun sesampainya di kantor, Hutch pun bertemu dengan kakak si istri. Si kakak pun mengkhawatirkan bahwa saudaranya takut terjadi kenapa-kenapa, dan dia pun memberikan sebuah pistol agar Hutch bisa menjaga keluarganya. So, keep my sister safe, bro. Di kantor, Hutch pun bertemu dengan sang mertua atau bapaknya si istri sekaligus pemilik perusahaan yang Hutch bekerja. Dia sendiri menanyakan kepada si Hutch soal Hutch yang akan membeli perusahaannya, namun karena tawaran Hutch yang belum sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia pun menyuruh Hutch agar memikirkannya kembali. I'm rooting for you. Di jam istirahat, Hutch pun tidak seperti orang lain yang jajan di kantin atau jajan cilok di pinggir jalan. Namun Hutch memilih mengisi jam istirahatnya dengan melakukan kebiasaannya, yaitu mengobrol dengan teman lamanya melewati radio yang Hutch sembunyikan di ruang kantornya. Dan di sini kita akan mengetahui kenapa kejadian semalam itu Hutch tidak membogem para perampok tersebut yang masuk ke dalam rumahnya, dan karena faktanya Hutch sudah mengetahui lebih detail tentang perampok tersebut. Perampok tersebut bukanlah perampok profesional, melainkan mereka hanyalah sepasang suami istri yang hanya membutuhkan sedikit uang. Dan yang lebih menarik, Hutch mengetahui pistol yang si cewek gunakan. Pistol tersebut hanyalah pistol api yang sudah lama tidak digunakan, dan pistol tersebut tidaklah berpeluru yang tidak akan membahayakan keluarganya. Bisa sedetail itu, Cok. Now I know why you didn't do what you didn't do. Seriously. Setelah pulang di kantor, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya yang sedang ningalikeun pangukus kue. Sepulangnya di panti, Hutch pun berdiam diri tepat depan rumahnya. Hutch merasa kecewa apa yang telah dilakukan oleh dirinya, dan ditambah lagi si bungsu yang merengek soal kalung anjingnya yang hilang dan mungkin saja terbawa oleh perampok. Hal itu membuat Hutch marah. Where was it? In here. They couldn't have stolen that. My kitty cat bracelet. I'm sure it'll turn up somewhere. Tanpa berpikir panjang, Hutch pun kembali ke panti jompo untuk membawa perlengkapan senjata yang Hutch simpan di panti, dan Hutch bergegas mencari si perampok dengan sebuah petunjuk tato yang terletak pada tangan si perampok yang Hutch lihat pada malam itu. Setelah mencari informasi ke beberapa tempat tato, dan sampailah Hutch sebuah tempat tato, dan di sini Hutch diperlakukan tidak baik oleh para pegawai di sana.
Namun tak diduga entah siapakah sosok Hutch yang sebenarnya, si bos pun tiba-tiba berterima kasih setelah melihat tato yang Hutch miliki. Thank you for your service. Hal tersebut membuat para pegawai menjadi berubah sikap dan dengan senang hati mereka semua akan membantu Hutch untuk menemukan perampok tersebut. Direction of this person. Setelah mendapatkan informasi, Hutch pun langsung pergi ke lokasi dan tanpa basa-basi Hutch pun langsung selonong boy masuk ke dalam rumah si perampok lalu mengancam si perampok untuk mengembalikan kalung anjing anaknya yang hilang. Namun tak diduga Hutch malah berubah pikiran kembali setelah melihat sosok bayi yang sedang menangis dan dipastikan bayi tersebut adalah anak si perampok. Hal tersebut membuat dirinya kesal dan melampiaskan kekesalannya itu untuk menenggel tembok. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba gerombolan pemabuk menaiki bus prima jasa yang Hutch naiki. Disinilah mereka malah mencari masalah dan Hutch merasa senang karena dirinya bisa melampiaskan kekesalannya sendiri. Sebelum Hutch membogem para perampok tersebut, Hutch menutup pintu rapat-rapat dan menyuruh si supir agar keluar dari sini. Dan disinilah aksi baku hantam pun dimulai. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Sesampainya di rumah, Hutch pun bertemu si istri dengan kondisi yang bebolokot getih dan si istri pun mengobati luka Hutch tanpa menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Cerita berpindah ke seseorang yang bernama Julian. Terlihat dia sendiri memasuki sebuah tempat di mana tempat tersebut cukup ramai dan si Julian pun bernyanyi dan menari-nari di hadapan para banyak orang. Dan di sini kita akan tahu siapakah Julian sebenarnya. Julian sendiri adalah seorang mafia yang mempunyai bisnis tempat penitipan uang para mafia. Dan di saat bertemu dengan rekannya, Julian pun ditegur karena sikap joget dan bernyanyinya tadi tidaklah mencerminkan kegagahan dirinya dan hal tersebut akan menimbulkan kurangnya kepercayaan mereka terhadap dirinya. Твои песни и пляски немного не соответствуют человеку. Hal tersebut dilakukan hanyalah teknik marketing agar para customer tetap menitipkan uang pada dirinya. Namun tiba-tiba Julian mendapati telepon bahwa adiknya masuk rumah sakit dan di sini kita akan terkejut. Ternyata adiknya Julian ini adalah orang yang dibogom oleh Hutch di bis semalam tadi. Tanpa berpikir panjang, Julian pun menemui anak buahnya si adik dan menanyakan siapakah yang sudah melakukan ini semua. Si anak buah pun tidak mengetahui orang tersebut, namun mereka hanya bisa memberitahu sebuah kartu nama Hutch yang dia temukan pada saat di bus prima jasa semalam tadi. Kembali lagi ke Hutch yang sedang melakukan sarapan bersama keluarganya. Tiba-tiba Hutch mendapati telepon yang ternyata orang itu adalah orang yang sering kali ngobrol bersama Hutch di radio. Dia pun memberitahu bahwa orang yang Hutch bogem pada malam itu adalah adik si Yuli dan si Yuli ini adalah orang yang paling berbahaya dan paling ditakuti. Setelah mendapatkan SMS, Hutch pun menemui seseorang yang ada di tempat cukur untuk mencari tahu siapakah sosok Julian yang sebenarnya dan entah siapakah orang yang akan memberitahu kepada Hutch. Yang pasti orang tersebut adalah bukan orang kaleng-kaleng dan bukan orang sembarangan. Mr. Mansell. Setelah mengetahui detail tentang si Julian, Hutch pun tidak merasa ketakutan atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya dan Hutch akan selalu siap untuk menghadapi masalah yang datang terhadap dirinya. Doesn't know who you are yet.
Di sisi lain, Julian menyuruh sekretaris pribadinya untuk mencari tahu siapakah sosok Hutch yang sebenarnya, dan karena kurangnya informasi yang didapat oleh si sekretaris, dia pun menyuruh orang sipil agar mencari siapakah Hutch yang sesungguhnya. Dan betapa terkejutnya si sekretaris pun kaget ketika mengetahui siapakah sosok Hutch yang sesungguhnya, karena kebrutalannya si Hutch di masa lalu yang membuat si sekretaris ketakutan, ketar-ketir, dan memutuskan resign pada waktu itu juga. I'm out, no need to pay. Good luck. Cerita berpindah kembali ke Hutch yang sedang melakukan makan malam bersama keluarganya. Namun tiba-tiba Hutch mengetahui bahwa rumahnya sedang kedatangan tamu tak diundang. Hutch pun menyuruh keluarganya agar masuk ke dalam ruangan rahasia, dan Hutch mengingatkan keluarganya bahwa jangan sekali-kali menelpon 911. Go! Move! Move! Dad, what? Right now! Happening? Hutch, Don't call 911. Dan di sini Hutch sudah siap untuk melawan gerombolan Julian, dan gimana keseruannya? Inilah yang terjadi. Namun saat dalam pertarungan, sayangnya Hutch harus tertangkap karena setrum yang mendarat tepat pada lehernya. Saat dalam perjalanan, Hutch pun berhasil membuka borgol yang terikat dengan tangannya, dan dengan sebuah alat pemadam kebakaran yaitu APAR, Hutch mampu membuat mobil mereka nabrak yang membuat mereka semua maut. Dengan sebuah dukungan sutradara yang kuat, Hutch berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Lalu Hutch pun pergi ke rumah dan menyuruh istrinya agar membawa anaknya pergi ke tempat aman dan berjanji bahwa kondisinya akan kembali ke seperti semula. I'll take the kids somewhere safe. Come back. Setelah semua anggota keluarganya pergi, Hutch pun membawa harta pependamannya yang disimpan di masa lalu, dan Hutch pun membakar semua isi rumahnya agar menghilangkan jejak pembunuhan brutal yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan jika kalian mengira bahwa Hutch salah satu orang yang paling brutal di film ini, maka kalian salah betul, karena si Abah atau bapaknya si Hutch yang tidak kalah brutal terhadap anaknya sendiri. Cerita berpindah kembali ke Hutch yang mendatangi kantor perusahaan mertuanya, dan dia pun menawarkan soal perusahaannya yang akan dibeli oleh dirinya dengan harta yang ia miliki. Dan karena tawaran Hutch yang sudah sesuai dengan keinginan si mertua, Hutch pun menjadi pemilik perusahaan tersebut. Setelah membeli perusahaan si mertua, Hutch pun menjadikan perusahaannya sebagai markas utama dirinya, dan Hutch pun membuat sebuah jebakan bila mana jika gerombolan Julian menyerangnya, maka Hutch sudah siap untuk menghadapi semuanya. I've got a plan. Iya, di sini kita akan tahu siapakah sosok Hutch yang sesungguhnya. Dengan keberanian dan nyali yang sangat-sangat tinggi, Hutch masuk ke dalam markas Julian sendirian dan membantai para karyawan di sana berikut para penjaga di sana. Dengan kebrutalannya, Hutch pun mampu membantai mereka semua tanpa adanya bantuan dari siapapun. Tak cukup bagi Hutch yang dibantai hanya karyawannya, Hutch membantai seluruh uang titipan para mafia tanpa menyisakan satu rubel pun. Keberanian Hutch pun tidak sampai di situ saja, karena Hutch datang memasuki acara pesta Julian, dan dengan santainya Hutch pun dinner di ruangan tersebut sambil melihat sosok Julian yang sedang bernyanyi. Dan di sini kita akan terkejut karena Hutch tidak selonong-boyan ke sana tanpa adanya persiapan, dan Hutch membawa sebuah ranjau yang terikat dengan tangannya. Hutch pun menyuruh anak buahnya Julian keluar, lalu Hutch pun menyuruh Julian agar tobat nasuha dan tidak melakukan hal tersebut agar dirinya bisa hidup normal seperti halnya manusia biasa. Think it over. I'll be nearby. Sepulangnya Hutch di tempat itu, karena si Julian yang heras babatok, dia pun malah mengejar Hutch, dan itu tandanya dia siap untuk berperang dengan sosok Hutch. Dan disinilah aksi kejar-kejaran pun dimulai.
Saat aksi kejar-kejaran, Hatch pun berhasil kabur ke tempat perusahaannya. Namun sayangnya Hatch pun harus tertembak yang membuat dirinya harus terpojok. Dan ya, tidak semudah itu mereka membunuh Hatch, karena di sini Hatch dibantu oleh teman ngobrolnya di radio atau teman seperjuangannya di masa lalu. Dan tak hanya si teman yang membantu Hatch, karena si abah atau bapaknya si Hatch pun membantu Hatch dengan sebuah senjata SGP yang biasa ia pakai. Di saat baku tembak, tak sengaja teman Hatch pun mengingatkan kita semua ke sebuah game zaman dulu di mana dirinya melakukan sebuah pressing shot dengan sangat-sangat sempurna. Tak mau kalah oleh anak muda, si abah pun memperlihatkan kebrutalannya dengan menggunakan sebuah senjata SGP tapi terdiputer. Di saat mereka bertiga dalam posisi bersama, namun sayangnya teman Hatch pun harus tertembak yang membuat keadaan menjadi mendesak. Dan di sini Hatch pun tidak kehabisan berpikir untuk melawan si Julian. Hatch pun menggunakan sebuah ranjau yang ditempelkan ke sebuah kaca anti peluru. Lalu dia pun berlari dan mendekati si Julian, dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Hatch pun ditangkap dan interogasi oleh aparat kepolisian. Namun di saat interogasi, mereka berdua pun mendapati telepon yang bersamaan dan menyuruh agar Hatch untuk dibebaskan. Who the fuck are you? Nobody. Dan inilah film Nobody. Oke, segitu dulu warga Konoha. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak enak masuk ke dalam hati. Mohon dimaafkan karena ini adalah konten hiburan untuk menghibur seluruh warga Konoha. Saya Asep, pamit undur diri sampai bertemu di adrenalin selanjutnya.